Iya, kalau untuk maintenance air sih di sistem RAS ini kita lebih mudah ya. Satu lebih mudah, kedua nggak boros air, ketiga dia lebih jernih airnya, nggak bau juga, itu dia. Kita di sini juga air sudah hampir setahun setengah lebih ya mas, nggak ganti. Nggak ganti. Kenalkan, nama saya Chandra Mulia. Saya di sini di Harafam. Ya, lanjutin. Saya sendiri Mas Abdul Rasman, sama dari Harafam juga ya Mas. Ya. Di sini kita menggunakan sistem RAS. Mungkin orang udah banyak yang kenal ya sistem RAS, udah banyak yang gunain juga di luar sana. Sistem RAS sebenarnya nggak harus dinilai aja sih ya, tapi yang kita ambil tuh untuk maintenance airnya, karena di sistem RAS maintenance airnya lebih simple, walaupun awalnya agak rumit untuk media-media filter atau pembangunannya seperti itu. Tapi untuk kalau udah runningnya atau berjalannya di sistem RAS mungkin ya lebih simple aja untuk maintenance airnya seperti itu. Jadi menjaga kualitas air dan yang lainnya itu lebih gampang dan lebih baik gitu. Ini kita udah berjalan 2 tahun ya mas? Udah 2 tahun. Agustus kemarin Ya, genap 2 tahun. genap 2 tahun. Di sini ada 12 kolam. Terutama untuk kolam pembesaran itu di sini kita ada 4 kolam. Kolam indukan kita ada 5. Kolam khusus burayak kita ada 1 kolam. Bibit ada 3 kolam. 3 kolam Sisanya. Kalau untuk kendala kita di awal sih memang baru-baru ya. Iya. Kita belum tahu spesifikasi per kolam itu isi berapa ekor. Butuh aerator berapa banyak. Itu sih dulu paling. Tapi kalau sekarang sih alhamdulillah udah sedikit demi sedikit kita udah mulai mengerti kebutuhan kapasitas ikan per kolam berapa ekor, kebutuhan kapasitas aerator juga berapa banyak, kita udah mulai mengerti. Iya. Untuk panen kita ditargetin ya, karena kita punya target juga, itu karena di sini hanya konsumsi hanya 4 kolam, jadi target konsumsi untuk nilai ini minimal ya itu 100 kilo per bulan gitu. Ya, mudah-mudahan itu tercapai mas. Sampai saat ini kita masih kejar terus, dan untuk ada 2 kita target dari pembibitan. Dari pembibitan itu kita ditargetin per bulan itu 10.000 ekor. Itu mau ukuran 1 jari atau 2 jari, karena kita mengeluarkan atau menjual itu hanya ukuran 1 dan 2 jari agar lebih mudah maintenance-nya. Iya, kalau untuk maintenance air sih di sistem RAS ini kita lebih mudah ya. Satu lebih mudah, kedua nggak boros air, ketiga dia lebih jernih airnya, nggak bau juga, itu dia. Kita di sini juga air sudah hampir setahun setengah lebih ya mas, nggak ganti. Nggak ganti. Kecuali buang air di filter nih, Iya. pas lagi maintenance air pasti kebuang. Paling kita tambah aja. 1 sampai 2 sampai 3 kubik air mah kebuang deh ini per ini. Jadi enggak diganti-ganti terus, tapi pas pergantiannya sih di filter aja. Di filter aja. Pembuangan airnya. Oke. Paling awal kita unjukin di filternya dulu ya. Di sini filter mekanis kita ada 2 filter. Yang filter pertama ini isinya jaring nelayan, dan di bawahnya ada jet map.
kita pakai jet mat di bawah. Ini yang paling sering kita bersihin minimal 3 hari sekali. Minimal. Ini yang kedua juga masih jaring nelayan, Masih filter mekanis. masih filter mekanis juga. Ini untuk pembersihan bisa seminggu sekali, dia lebih agak lama nggak apa-apa. Selama di filter pertamanya kita maintenance-nya rutin. Iya, betul. Gitu. Lanjut Mas. Lanjut ini mungkin bisa saya bantu. Lanjutnya udah ke filter biologis, sebelumnya kan filter mekanik. Ini ke biologis. Mungkin banyak orang yang bilang ini ada beberapa yang bilang pH buffer ya. Karena di sini isinya ada kerang jahe, kulit kerang oyster kalau nggak salah di sini. Terus ada arang batok dan kita tambah sedikit beberapa biobol gitu, pH buffer. Setelah ini dari pH buffer, nextnya kita ke mungkin ini intinya di calfness, di chamber calfness yang keempat. Ini something sebenarnya bisa di next aja, karena something kita bagi dua biar dari pembagian kolomnya nggak terlalu jauh. Nextnya ini ke chamber inti, mungkin di sistem ras ini yaitu chamber calfness ya. Calfness ini kita pakai tutup botol bekas, kita manfaatkan. Mungkin teman-teman di luar sana juga ada yang pakai, karena kalau pakai untuk efisiensi modal juga, karena chamber sebesar ini calfness butuh banyak juga. Teman-teman juga mungkin udah tahu fungsinya dari calfness ini, yaitu di sini ada organisme atau yang dinamakan nitrobacter ya. Nitrobacter itu kalau nggak salah dari nitrit menjadi nitrat atau nitrat menjadi nitrit, maaf kalau saya salah sebut. Jadi fungsinya di situ seperti itu. Untuk membuat ini sih butuh waktu lama ya, nggak cepet, tapi ada beberapa produk yang bisa membantu mempercepat pembentukan nitrobacter ya, yaitu nama produknya yang mengandung bakteri starter. Iya, ada kelebihan dan kekurangannya ya, atau kelemahannya ya. Kelebihannya ini efisiensi dari modal atau harga ya. Kelemahannya itu dia butuh aerasi yang lebih kuat karena dia lebih berat dari calfness standar gitu. Seperti itu sih Mas, pakai tutup botol ini. Di sini kita pakai kurang lebih 7 titik aerasi gitu. 7 titik aerasi udah cukup. Yang penting dia mengaduk, selama dia mengaduk itu udah cukup seperti itu. Dan terus ini kita tutup full atap atau kita tutup ya, karena kita baca atau kami baca tidak boleh terkena sinar matahari langsung, karena nanti bisa rusak atau mati gitu. Jadi kita tutup ininya, chamber calfness yang khusus. Oke, setelah di calfness baru something seperti biasa banyak orang tahu juga untuk mendistribusikan ini ke kolam-kolam selanjutnya. Seperti itu dia tahapannya. Iya, memang konsepnya seperti itu. Kebanyakan ada yang pakai itu di pecinta-pecinta ikan hias koi, terutama untuk di kolam rumahan rata-rata pakai filter seperti ini, sistem ras gitu. Nggak boros di air, nggak buang air gitu, kayak gitu. Dan saat panen juga kita memang nggak buang air juga ya, karena di sini ada fitur khusus juga pakai kerambah atau jaring. Jadi pas panen atau pengangkatan ikan kita angkat langsung jaringnya, jadi air nggak dibuang seperti itu.
Kalau dari data kita juga ada mencatat untuk kalau masuk dari satu jari itu 4 bulan kurang lebih dengan ukuran 456. Kalau 2 jari itu 3 bulan. 90 hari sampai 100 hari di catatan kami itu untuk ukuran 2 jari gitu. Sama ukurannya juga 4, 5, 6. Ada beberapa yang 3 gitu, tapi nggak banyak seperti itu. Suka dukanya. Ya sukanya dulu ya. Sukanya itu ya panen ya Mas. Iya betul. Pada saat Itu udah panen. suka banget deh. Emang impian para petani mungkin. Iya betul. Itu. Ya dukanya ya kalau ada masalah terutama kematian ya Mas Chan. Iya betul. Karena di sini kita pembibitan yang lebih rentang itu di umur burayak itu dukanya kami. Tapi kalau dari sudah umur 1 jari sampai 2 jari itu sampai konsumsi, alhamdulillah itu udah aman, insya Allah mudah-mudahan lancar terus. Dukanya seperti itu. Pakan pabrikan full. Jadi kualitasnya stabil, terjamin, perkembangannya juga stabil juga. Kalau kita pakai pakan alternatif, kita nggak tahu itu kualitas hasil panennya. Kalau probiotik ada sih kita tambahan untuk di burayak aja, untuk di pembibitan. Itu karena mungkin ya pencernaan burayak anakan nila itu masih kurang bagus, jadi kita bantu untuk pembibisan. Itu mungkin teman-teman lain di sana atau petani di luar sana udah sering menggunakan atau mengetahuinya ya, biasa dari produk probiotik yang terkenal dicampur sama molase terus difermentasi beberapa waktu gitu, beberapa hari ya seperti itu. Terus setelah itu dibibis ke pakannya sampai benyek ya. Iya, pendek. Gitu. Untuk burayak aja. Gitu. Untuk bibit kita full pellet tanpa bibis, sama konsumsi juga sama. Tanpa bibis juga. Kalau investasi sih pasaran sih kita bisa dicari teman-teman di luar atau petani-petani mau coba ya, kolam berapa dengan ukuran berapa gitu ya kan, mesin dengan kapasitas, pakai kapasitas apa, pasti harganya juga udah ada. Terus aeratornya mau pakai supercharge atau pakai blower atau aerator biasa juga bisa, tergantung kapasitas farm atau kolamnya sebanyak apa, kayak gitu. Yang butuh modal yang besarnya sih dari kami mungkin waktu ya Mas Chan. Ya, kalau baru-baru ya biasa, karena kita masih belajar dan terus belajar terus ya, sebenarnya modal besar sebenarnya utamanya waktu. Karena kita nggak bisa dicepetin itu. Pas buka langsung sukses ya, mudah-mudahan ada yang di luar sana, amin gitu. Tapi di pengalaman kami ada beberapa kendala di perjalanan gitu sih. Untuk teman-teman di luar sana, kita terbuka untuk tanya jawab, bukan menggurui atau gimana ya Mas Chan. Kita hanya share pengalaman aja seperti itu.